Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat narasumber pengajian pada malam hari ini Bapak Dr. Hardy Santosa MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wisuda dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kita beribu-ribu nikmat, beribu-ribu rahmat, baik itu nikmat dan rahmat kesehatan, kesejahteraan, serta nikmat umur, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali pada Zoom yang insya Allah mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pengajian Muhammadiyah Wicu sebagaimana biasanya. Kemudian sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, para sahabat, keluarga, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama tentu kita awali dengan pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, diikuti diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Kami menghimbau dan mengajak Bapak dan Ibu jamaah sekalian, kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk tidak mematikan suara atau mematikan pada saat pengajian berlangsung. Dan mohon juga Bapak dan Ibu untuk memantau Zoom yang Bapak dan Ibu gunakan untuk standby di mute kan deh, dan nanti Bapak dan Ibu jamaah bisa di unmute kembali apabila kita sudah berada pada sesi diskusi ataupun nanti narasumber menginginkan untuk berinteraksi dengan Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan. Untuk sambutan pada malam hari ini mohon berkenan Bapak Muhammad Isnawan untuk memberikan sambutan. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Hardy Santoso, dosen UAD yang berbahagia, Bapak Ibu peserta Zoom meeting Muhammadiyah Wicu yang berbahagia. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang malam ini tak melimpahkan rahmat dan karunia pada sekalian sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam forum yang kita banggakan ini. Yang kedua, mohon maaf tadi malam terpaksa libur, sebenarnya ada kajian lainnya di Zoom yang lain. Ketika saya mencoba menghubungkan, nyata ada link yang tidak bisa dibuka sehingga banyak peserta yang tidak bisa masuk ke kajian tadi malam tentang Bulughul Maram. Jadi, saya mohon maaf kalau tadi malam jadi agak mendadak ketika meliburkan forum kita ini. Tapi yang saya hormati, malam ini kami mendapatkan satu materi yang agak berbeda dengan biasanya, yakni menata pikiran dan hati di masa pandemi, mulai pendataan BK Propetik. Ini sesuatu yang baru saya kira yang perlu kita kaji bersama-sama terkait dengan kesiapan kita untuk menata hati dan pikiran kita dalam rangka menghadapi problema COVID yang saya kira sampai hari belum juga. Ujungnya sampai kapan belum tahu. Untuk itu mari bersama-sama kita tetap mengkaji
kajian dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan hikmah yang besar dari apa yang akan kita dapatkan dari malam hari ini. Saya demikian, sekali masih pada Mas Herdi Santosa atas waktu dan ilmunya untuk kita sekalian. Semoga kita tetap dalam keadaan baik, tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah SWT, ya kita mampu untuk menanggulangi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, masih pada Bapak yang selamat yang tetap setia mengikuti kajian-kajian kita malam hari ini. Semoga ini tetap bisa menjadikan kita silaturahmi dan tetap bisa meningkatkan iman dan imun kita dalam menghadapi COVID-19. Terima kasih. Matur nuwun sekali lagi. Nasrullah wa qarib. Babasil mukminin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Bapak Muhammad Isnawan yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang baru saja bergabung. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menggunakan room chat untuk berdiskusi Bapak dan Ibu tanpa harus menunggu sesi diskusi nanti. Jadi ketika narasumber menyajikan materi, Bapak dan Ibu kami berikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaan di room chat dan insya Allah nanti ketika sesi diskusi Bapak dan pertanyaan yang sudah ada di room chat akan dibacakan oleh moderator. Namun apabila Bapak dan Ibu jamaah sekalian ingin bertanya secara langsung, kami mohon nanti ketika sesi diskusi Bapak dan Ibu jamaah untuk meng-unmute terlebih dahulu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengajian dengan tema menata pikiran dan hati di masa pandemi melalui pendekatan BK Prophetic yang disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Herdi Santosa MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Irwan Rosadi. Salam kenal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati takzimi ayahanda unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ayahanda Muhammad Isnawan beserta jajarannya. Yang saya hormati moderator yang energik malam hari ini Mas Irwan Rosadi, Adinda Evi Hardianto ini dari Pringsewu, selamat bergabung, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ketika periode saya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah ketika itu. Ada juga dari pimpinan Lating Aisyah Pringsewu Barat dari Lampung. Selamat bergabung Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Mas Wildan yang saya bareng di Lab BK. Terima kasih sudah berkenan hadir sama-sama belajar di ini. Dan Bapak Ibu yang lain sekali lagi mohon maaf bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahim bersama. Saya kira saya sepakat dengan Ayahanda Isnawan tadi bahwa ini merupakan proses untuk terus mengecas kita dalam rangka meningkatkan iman dan imun, sehingga kita mudah-mudahan terus menjadi manusia-manusia yang beruntung. Dan saya kira ini dalam rangka berwatawasobil haq watawasobis sob saja, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bersama dengan kata sumpah untuk menyebut waktu, wal asri wad duha wal lail dan seterusnya. Dalam surat Al-Asr sendiri kita termasuk golongan orang-orang merugi kecuali yang beriman, mengerjakan kebajikan dan saling menasehati, mengingatkan dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Saya mohon izin, saya kira banyak tokoh, banyak rekan-rekan di sini yang ilmunya lebih luas dari saya, maka freeze ya Dek ya, sepertinya. Sepertinya terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu mohon untuk Sabar ya.
Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita sambil menunggu eh, jamaah. Mohon maaf, kita sambil menunggu narasumber untuk bergabung kembali pada pengajian pada malam hari ini. Jadi, mohon untuk menunggu sejenak. Dek Irwan ini sudah bisa berkontak dengan beliau. Semoga beliau segera bisa masuk kembali ke ruang Zoom. Dek Irwan monitor. Oh, Mbak, siap.
Pak Satria, monitor bagaimana Pak? Narasumber apakah bisa bergabung kembali? Pak Satria. Bentar lagi beliaunya masuk. Oh iya, oke, siap Pak. Oke. Matur nuwun Pak Satria. Oke, sama-sama Bu. Tadi saya mau request kalau beliau nggak bisa, misalnya ada kendala apa gitu, Pak Satria yang menggantikan. Yes, insya Allah sebentar lagi masuk. Oke, alhamdulillah. Baik Pak, kita tunggu kalau gitu. Cek. Suara saya bisa didengar? Bisa Bapak, bisa aja. Sudah bisa bergabung. Oh iya, baik. Mohon maaf ini
Nggak biasanya trouble, ini baru malam ini nih laptop saya. Jadi monggo Bapak disilahkan untuk Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung, 51 ya. 23 merangka berwatawasobil hak watawasobis saja. Banyak senior-senior saya di sini juga yang saya kira ilmunya lebih luas. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang beruntung dalam konteks ini. Teman-teman, salat bering salam senantiasa kita curahkan sebagai suri teladan sebagai keluarga. Beliau memberikan teladanan sebagai pemimpin, juga pemimpin teladan, sebagai pengusaha beliau juga pengusaha teladan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak-jejak langkah beliau dalam menapaki kehidupan kita ini. Saya izin share screen untuk saya akan share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sampun Pak, sudah terlihat. Saya gunakan satu teknologi yang lebih positif untuk merawat akal dan hati di masa pandemi dengan pendekatan BK Profetik. Nanti sama-sama coba kita ulas, dan saya akan berikan satu ulasan di awal, dan nanti saya minta ada sedikit kita ada terkait dengan kondisi psikologis kita, apakah kita ini perlu merawat akal dan hati kita lebih kuat, atau sebenarnya kita ya ada gangguan atau tidak gitu ya, kira-kira sehat atau tidak dan seterusnya. Berikan satu statement awal bahwa satu hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan ya. Kita sering diperhadapkan pada perubahan dan ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan suatu yang pasti sesungguhnya gitu ya. Masa pandemi ini kan isu yang membuat orang gelisah. Nanti saya paparkan beberapa data hasil riset saya dan beberapa kawan. Apa sih yang beberapa atau 1012 responden kecemasan, karena salah satu isunya isu tentang ketidakpastian, bahwa padahal sebagai orang beriman kita mestinya mempercayai bahwa ada ketetapan Allah yang kebetulan dan semua sudah diatur di lautan. Sederhana, ada 3 hal paling tidak sesuatu yang sesungguhnya tidak pasti tapi kita tahu. Yang pertama adalah rezeki. Rezeki itu enggak pasti tapi pasti dapat rezeki, tapi enggak tahu jumlahnya berapa, akan ditaruh dan seterusnya. Tapi semua ya makhluk yang Allah ciptakan sudah ada rezekinya masing-masing, sudah ada jalur kesuksesannya masing-masing. Termasuk kadang-kadang kalau kita melihat cicak misalnya, cicaknya nempel di tembok, logika manusia nyamuk bisa terbang gitu ya, sementara cicak itu hidupnya hanya nempel di, kira-kira kayak gitu. Karena sudah ada bagiannya, nyamuk itu juga jadi makanan yang padahal nyamuk itu bisa mobile sekali, sementara cicak itu hanya menunggu gitu ya. Itu pun dapat rezeki. Yang ketiga, rezeki ya jodoh gitu ya. Jodoh itu juga sesuatu yang pasti, tapi juga kita tidak tahu dengan siapa begitu ya dan kapan. Anak-anak muda itu saya bilang jodoh itu di tangan Tuhan gitu, di tangan Allah. Tapi kalau tidak dijemput ya selamanya jangan sampai di tangan Allah gitu ya. Tentu dengan cara-cara yang baik ya menjemputnya. Terakhir, kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti juga tidak pasti gitu ya. Kapan gitu. Tidak pernah tahu kapan, tapi itu pasti. Maka juga diminta untuk menjemput kematian itu. Tidak hanya rezeki dan jodoh saja yang kita ikhtiarkan secara jungkir balik dengan semua energi, tapi kematian itu sesungguhnya juga mesti kita ikhtiarkan secara serius.
Salah satunya apa? Ya, nutrisi akal hati itu persiapan untuk hidup ke satu negeri yang lebih abadi, yakni negeri akhirat. Ya. Nah, di situ keseimbangan konsepsi Islam luar biasa yang kadang-kadang kalau kita semua kita menjadi hidupnya gelisah, kita menjadi karena menganggap sesuatu sudah diperpanjang, besok udah siap-siap mulai masuk sekolah misalnya, karena sudah hampir 2 tahun kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua juga yang apalagi punya anak di sekolah dasar itu juga kewalahan gitu ya, apalagi kawan-kawan yang punya usaha, usahanya ini mengalami bisa bertahan, bisa survive dan tidak juga menunggu ini kepastian pemerintah gitu ya, kira-kira ini kapan level sudah diberikan pengantar oleh ayahanda kita bahwa kita masih pada masa pandemi dan belum pasti, meskipun tren dari pandemi COVID itu sudah mulai menurun, proses vaksinasi juga sudah sangat baik, kemajuannya sudah sangat baik, tapi sekali lagi ini satu hal yang saya kira sebagai orang beriman, insya Allah dengan hati yang terbalut dengan keimanan, kita akan satu hal yang normal, satu hal yang wajar sebagai manusia biasa itu juga mengalami satu kecemasan begitu ya. Tentu kecemasan ini harus terukur begitu ya, supaya apa? Supaya bisa tidak menuju ke depresi di sana. Orang yang cemas akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ketika kita ada rasa cemas ini, rasa manusiawi, rasa begitu ya, maka kemudian energi positif mempersiapkan segala sesuatu supaya kecemasan itu tereduksi dan kita bisa survive menghadapi masalah itu. Seperti masuk kuliah misalnya, atau saya jadi mahasiswa, ketika suruh bicara di depan, saya agak cemas, ada perasaan cemas, takut salah, ngomong, tidak lancar, dan seterusnya. Saya berusaha, saya misalnya berbicara di depan cermin dan seterusnya. Nah, dalam konteks menghadapi kehidupan yang tidak pasti ini, mempersiapkan supaya kecemasan itu bisa kita reduksi. Tadi saya sampaikan di awal, kepastian itu sesuatu yang pasti, dan satu hal yang tidak pernah berubah sesungguhnya adalah perubahan itu tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari, ini harus kita hadapi, dan tentu kita, menurut saya, kita harus mempersiapkan itu. Ketika saya kecil, ya apa namanya, di belakang rumah saya di kampung dulu itu masih ada air sungai yang jernih sekali. Hari ini saya kira nanti luar biasa cepat sekali. Mungkin di area persawahan ketika memasuki kampung saya itu sudah begitu. Ini satu hal. Belum lagi isu-isu yang lainnya gitu. Tapi sekali lagi mereka yang mampu bertahan, bukan yang kuat ya, bukan yang besar. Pengusaha-pengusaha besar hari ini juga banyak yang gulung tikar justru, tapi justru mereka yang paling adaptif, yang paling siap menghadapi perubahan, itulah mereka yang paling survive menghadapi situasi itu. Dan insya Allah kita sebagai hamba, mohon maaf Pak Ustadz, suaranya agak terputus-putus, kadang-kadang mungkin bisa di off cam dulu, nggih, supaya suara lebih stabil. Matur nuwun. Pakai, coba saya itu pakai wifi. Dan untuk share screen-nya bisa di-stopkan dulu Bapak, setelah itu di-share lagi karena tampilannya masih tulisannya belum terlihat jelas di sini. Oh iya ini jaringan internet saya mungkin memang yang mungkin kalau off cam itu bisa membantu untuk koneksi jaringannya Bapak. Atau saya off cam aja. J. Sepertinya kalau off cam itu nanti akan membantu juga Bapak untuk sinyalnya. Baik. Lebih jelas. Baik.
J. Oke, terima kasih. Kalau ada kendala lain tolong saya diingatkan saja nggih Bapak J, Ibu. baik Pak, baik. Mas Evan. Oke, saya sudah terlihat Mas. Kalau ini tulisannya di tempat saya belum terlihat jelas, Bapak masih ngeblur. Oh gitu ya. Coba saya slideshow. Terlihat Bapak Ibu? Kalau di tempat Pak Hardi, tulisannya ngeblur buatan Bapak? Atau jelas di situ? Kalau di saya jelas. Tempat Mbak Nita pripun Mbak Nita? Ya, jelas itu tulisannya, Pak. Agak tidak jelas, tapi mungkin bisa dibantu sambil dibacakan mungkin nggih, Pak, supaya membantu. Oh, NZ. udah. Tapi kami nggak tahu untuk slide selanjutnya apakah tidak jelas lagi atau menjadi jelas. Mungkin bisa dicoba, mohon maaf Pak, slide selanjutnya. Baik, Bisa baik. J. Ini terlihat? Sama saja. Kurang jelas saya juga. bisa membantu share screen, Bapak bisa dikirimkan. Oh, baik. Kalau gitu saya kirim ke apa email? Nanti biar Pak Satria meneruskan nanti. Oh, siap. Saya kirim ke Pak Satria. Sebentar ya, mohon maaf Bapak Ibu. Game, tidak apa-apa, kendala Pak. teknis. Oke. Saya kirim WA. Sebentar. Coba kau cari kunci mobilnya. Coba cek ke kamar ya. Sudah saya kirimkan ke Pak Satria. Oh, J, Pak. Mas Ini Irwan. sedang Terima kasih. Lagi proses ini memang lagi proses pengirim. Tampaknya agak trouble malam ini, biasanya nggak pernah begini di tempat saya ini. Oke, sebentar. Mungkin nanti sambil ini sebenarnya memang nanti ada satu video yang untuk inspirasi. Mungkin nanti untuk video share screen-nya dari saya karena nggak akan bisa jalan rasanya kalau dikirim lewat PowerPoint. Mudah-mudahan nanti bisa terlihat untuk tayangan satu cuplikan film videonya. Baik, coba saya cek. Sudah lama sekali muter-muternya ini. Gangguan jaringan di mana-mana kayaknya. Lagi agak trouble ya. Ini biasa, atau saya coba sambil kirim materinya di chat saja. Lebih cepat yang mana coba? J, Pak. Oke, saya kirim lewat sini. Susah. Mana nggak mau juga ternyata. Baik, terima kasih sudah masuk. Sudah diterima Pak Satria. Mudah-mudahan nanti saya sambil menyampaikan nggak apa-apa ya, karena waktu Bapak Ibu. Dilanjutkan saja, nanti saya sambil untuk share screen Pak. Iya,
Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, ini nanti ada survei sesungguhnya untuk sama-sama kita mengukur, memprediksi posisi kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang sesungguhnya berada dalam satu tingkat kecemasan yang tinggi begitu ya. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita merasakan satu kecemasan, suatu kekhawatiran, tapi alam pikiran kita merasa baik-baik saja. Beberapa poin penting untuk mengukur terkait dengan apakah sebenarnya kita ini ya mengalami kecemasan atau tidak. Kenapa saya ambil satu isu kecemasan juga? Karena untuk merawat hati atau akal dan hati atau akal dan hati yang tidak terawat dengan baik, dia dalam taraf yang paling dekat akan menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan ini harus kita kelola. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang merasakan satu kecemasan, dia akan punya kesiapan yang lebih baik sesungguhnya di dalam menampaki satu proses-proses, apakah itu satu kehidupan ataukah itu satu situasi peristiwa tertentu. Kenapa? Dia sudah bisa mengukur apa yang membuat dia cemas. Dan ini menjadi hal yang penting juga. Kemudian saya beberapa gejala kecemasan, kalau mungkin Bapak Ibu juga merasakan satu situasi, misalnya sulit tidur karena takut terinfeksi misalnya dalam konteks pandemi COVID ya. Kemudian merasa kesepian gitu ya. Mungkin apalagi ibu-ibu pekerja begitu ya, yang di satu sisi harus bertugas melaksanakan tugas di kantor, sisi lain mengasuh anak, tapi mohon maaf misalnya suaminya tidak mendukung, suaminya juga sibuk dengan dunianya, aktivitasnya. Ini kadang-kadang ada perasaan sendirian, perasaan kesepian, dan tidak sedikit ibu-ibu itu lebih mudah stres karena merasa tidak sanggup, tidak kuat untuk menapaki satu proses kehidupan karena bebannya tertumpah kepada atau di pundak semuanya begitu. Nah, saya kira ini dalam konsepsi Islam ya, ada sinergi, ada kolaborasi suami dan istri, apalagi untuk mendidik anak. Dan kalau kita lihat belajar di dalam Al-Quran, justru peran ayah itu luar biasa, Bapak Ibu, untuk ke anak-anak begitu ya. Bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim misalnya dengan Nabi Ismail begitu ya, dan seterusnya. Dan ada hasil riset yang menarik yang saya baca yang ditulis oleh Gerard Corey, bahwa mereka, anak-anak yang dekat dengan ayahnya, apalagi di usia balita itu, di bawah 5 tahun, ternyata di masa dewasa itu memiliki psychological strength atau daya psikologis 80% lebih hebat, lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak dekat dengan ayah. Sekali lagi ayah ya, bukan ibu gitu ya, di masa anak-anaknya itu. Maka saya kira ini satu hal yang positif dan penting juga untuk kita ketahui. Berikutnya, merasa pusing atau migrain ringan gitu ya. Kalau masih ada yang sudah di slide yang kedua. Oh, belum saya ganti itu. Kok ya, harusnya what itu. Itu ada yang belum saya ganti, tapi enggak apa-apa. Pusing atau migrain gitu ya. Mual karena asam lambung, merasa bingung gitu, suasana hati tidak menentu, jantung tiba-tiba berdebar, sulit menenangkan pikiran, sulit makan atau makan berlebihan, konsentrasi menurun dan berpikir negatif dan pesimis. Kadang-kadang merasa bahwa orientasi hidupnya ini tidak jelas ya, singkatnya begitu. Jadi kadang ada orang-orang yang kemudian sebenarnya untuk apa sih kita hidup ini begitu ya. Kemudian harus bagaimana, dan tapi insya Allah sekali lagi kita sebagai orang beriman bahwa Allah tidak akan membebani di luar kesanggupan kita, dan setiap sakit insya Allah ada obatnya. Dilanjut saja operator yang membantu saya di slide berikutnya, bisa di next untuk PowerPoint-nya. Ini sama Pak, ini sudah terlihat coba kita prediksi Bapak Ibu nanti di kolom
di kolom chat bisa kita lihat. Bapak Ibu tolong nanti bisa sedikit dihitung ya. Merasa kesepian ini selalu, sering, kadang, atau tidak pernah dalam sebulan terakhir, atau ya sebulan terakhir dirasakan akhir-akhir ini atau sebulan terakhir lah. Selalu ini SL itu selalu, SR sering, KD kadang-kadang, TP tidak pernah. Merasa kesepian, sulit tidur karena takut terinfeksi COVID. Nah, nanti pilihan-pilihan Ibu sampai 11 ini, Bapak Ibu, pilihannya akan saya berikan skornya. Ini survei apa ya? Survei secara kecil-kecilan begitu ya, ringan, secara ringan dulu untuk sedikit memprediksi kita. Sering merasa gelisah dan bingung, ini berada di posisi mana? Apakah selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Oh ya, ini nggak bagus, jangan kata sering. Pusing atau migran ringan, pusing atau migran ringan, ini bukan sering ya. Ini ada berapa yang belum sempat sudah saya edit, tapi tampaknya saya memberi ada slide yang ada 2 slide tadi, tapi nggak apa-apa. Nggak terlalu banyak kok editannya. Jantung tiba-tiba berdebar gitu ya, sulit makan atau makan berlebihan, konsentrasi menurun dan kurang fokus, berpikir negatif dan merasa pesimis. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau sudah dipilih ya di bagian kolom-kolom ini, selalu, sering, kadang, tidak pernah. Kalau Bapak Ibu mengisi selalu, ini poinnya 4 Bapak Ibu. Selalu poinnya 4. Sering ini 3, kadang-kadang ini 2, tidak pernah 1. Jadi kalau nanti di ke bawah di total jumlahnya Bapak Ibu itu dapat poin berapa, tolong dituliskan di kolom chat. Begitu nggak Bapak Ibu? Saya tunggu sambil di kolom chat. Kita coba ukur posisi diri kita, apakah kita perlu apa namanya, di akhir nanti saya berikan satu ulasan strategi bagaimana merawat akal dan hati dalam perspektif BK Profetik gitu ya. Tetapi coba dilihat dulu kondisi kecenderungan psikologis kita masuk dalam kategori kecemasan yang tinggi, rendah, atau sedang. Saya tunggu Bapak Ibu dibuat secara online ya. Ya, ini karena ada kendala teknis Pak Dodi, mohon maaf. Ada jaringan internet saya agak trouble, agak bermasalah. Ini berkaitan dengan waktu juga. Jadi sudah mulai, saya kira ini memang butuh waktu ya bagi Bapak Ibu untuk mengukur ini. Tapi mudah-mudahan hanya 11 item, tidak terlalu lama. Tapi kalau terlalu lama ya mungkin ada sampel 1, 2, 3 begitu yang nanti bisa yang lain nanti bisa menyesuaikan dengan hasil masing-masing nanti dilihat. Tapi memang Bapak Ibu kadang-kadang pikiran-pikiran kita itu, pikiran-pikiran positif yang kita miliki, insya Allah itu akan menambah kekuatan kita, meskipun juga terkadang tidak bisa dipungkiri hal-hal seperti ini, merasa sendirian, kesepian, kemudian juga ya ada sudah 14, terima kasih, ada 14, 20 begitu ya totalnya. Oke, ini memang akan lebih menarik nanti kalau pakai online atau Mentimeter, tapi lagi-lagi trouble di tempat saya, masalah sinyal. Mudah-mudahan ke depan bisa di-review lah untuk persiapan secara lebih baik. Terima kasih. 14, 20, 20 hasilnya. Ada 15, mungkin nanti sambil jalan kita sudah hampir setengah 9, dilanjutkan saja slide-nya, nggak apa-apa, nanti akan terlihat. Operator, mohon bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Ada di rentang ya. Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Jadi ini survei yang sederhana, antara 11 sampai 21, ini tingkat ya kecenderungan kecemasannya rendah ya, tidak ada yang tinggi gitu ya. Ini yang muncul ini rendah, berarti kita
menguatkan saja, kita menguatkan dalam konteks kajian kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan memang kita melihat situasi-situasi sekarang sudah semakin kondusif, tidak seperti awal-awal tahun 2020 yang kecemasan itu cenderung tinggi. Situasi sekarang kita sudah bisa lebih adaptif, dan tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya manusia adalah spesies paling adaptif yang sudah terbukti, diuji dengan beragam masalah. Dan kita tahu di zaman Rasulullah SAW bahkan ada sakit yang lebih dahsyat, sakit taun, yang ketika pagi terjangkiti, sorenya bisa meninggal gitu ya. Sementara COVID-19 ini ada jeda waktu ya, 7 hari, 14 hari dan seterusnya. Dan insya Allah kita semakin siap dengan satu kondisi-kondisi yang sudah hampir 2 tahun ini kita lalui. Silahkan bisa dilanjutkan slide saya. Oke Bapak Ibu, ini sekedar informasi tambahan di tahun 2020 di awal pada 24 sampai 29 April saya melakukan survei ke 1013 responden di 5 perguruan tinggi ya, konteksnya mahasiswa di 3 provinsi. Ini memang posisi tinggi hanya 3% ya, sedikit sangat tinggi, yang tinggi 18%, di sedang 34%. Ini instrumennya berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu. Instrumennya lebih kompleks dan lebih banyak item yang dibagikan, termasuk isu-isu budaya dan agama saya masukkan di situ. Dan memang yang menarik, banyak mahasiswa kita yang lebih tertarik ketika merasa cemas itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan religius. Itu kenapa kemudian di materi saya coba tawarkan satu pendekatan BK profetik. Saya mungkin bisa lebih banyak bicara di situ di bidang-bidang yang lain. Baik, mungkin ini perlu diketahui juga. Selanjutnya, slide selanjutnya, admin. Ya, ini penyebab kecemasan, ini konteksnya mahasiswa, tentu agak berbeda nanti ya kalau dengan ibu rumah tangga begitu. Misalnya tadi isu-isu pola pengasuhan, saya juga merasakan betul bagaimana apalagi kuliah yang online untuk ibu bekerja dan masih harus mengurusi, karena kan ibu-ibu itu kalau kata teman saya itu tugasnya dari terbit fajar hingga tenggelam mata suami begitu ya, luar biasa. Makanya satu kiasan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan ibu kita senantiasa sehat, dan di satu kiasan bahwa wanita atau perempuan itu sebagai tiang negara begitu ya, tiang negara sebagai tiang agama. Dan saya kira apapun profesinya, perempuan itu wajib cerdas, wajib berpendidikan, dan saya kira Islam sangat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Nah, ini khusus dalam konteks kecemasan mahasiswa yang kita survei, informasi seputar COVID ya. Memang kalau kita menggunakan perspektif perkembangan sosial, Erikson misalnya, bahwa masa remaja atau masa mahasiswa itu memang masa grouping, masa conformity, kebutuhan bersosialisasi itu menjadi sangat penting, sehingga memang sisi 56,3% ini secara teoritik yang saya pahami dalam psikologi perkembangan, sejalan dengan itu paling tinggi itu karena keterbatasan bersosialisasi. Kemudian tugas kuliah ini juga menjadi satu hal yang membuat mahasiswa meningkatkan kecemasan mereka dalam menghadapi pandemi COVID. Ada kemudian informasi seputar COVID ya, hoax dan seterusnya, dan lain-lainnya itu banyak faktor, diantaranya kesulitan ekonomi, kemudian mereka berusaha mencari pekerjaan paruh waktu, masalah keluarga juga ada yang dipicu ekonomi ini memang luar biasa. Maka dengan saya melihat data-data ini sebagai salah satu tenaga pengajar di UAD, saya kemudian merefleksi ke diri saya, dan saya sangat berempati, kemudian termasuk tidak terlalu memberikan beban tugas-tugas ya. Untuk ini sudah saya survei, saya lakukan di tahun 2020.
Tadi sekali lagi mohon maaf kalau mungkin audien malam hari ini berbeda ya, tidak sesuai kebutuhan, tapi ini bisa kita ketahui bersama. Tadi sudah saya singgung bagaimana tentu ketika ke ibu rumah tangga misalnya konteks yang menghadapi itu berbeda. Tapi saya bersyukur kalau melihat hasil polling tadi dari jumlah yang ada, kita sudah semakin baik ya kondisi psikologisnya menghadapi pandemi COVID ini. Baik, bisa dilanjutkan saja slide saya. Oke, ini satu refleksi ke kita ya, jangan-jangan tapi mudah-mudahan kita sekarang ini tidak seperti itu. Kenapa saya memunculkan hal seperti ini? Ini muncul juga di kalangan mahasiswa ketika saya melakukan satu survei ya, namanya mahasiswa masih mencari identitas dan seterusnya. Apa sih rencana Allah itu menurunkan wabah ini gitu kira-kira, kok seperti ini amat dan seterusnya, itu juga masih muncul. Padahal kalau kita kembali pada konsepsi bahwa tidak ada yang kebetulan bagi Allah, semua sudah ditulis, dicatat di Lauhul Mahfuz sana, manusia pasti akan diuji, dan kita insya Allah sebagai orang-orang yang beriman, ketika hati kita dibalut dengan penuh keimanan dan keyakinan, kita akan bisa mengubah kecemasan-kecemasan itu menjadi satu hikmah, menjadi satu kebahagiaan yang saya pikir saya secara pribadi misalnya semakin paham bagaimana kita punya tanggung jawab luar biasa untuk keluarga kita ya. Kita diingatkan juga dalam surat Al-An'am ayat 6 kalau tidak salah ya, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu salah satunya yang saya pikirkan paling tidak itu bahwa back to home, kita coba kembali memposisikan saya misalnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami apakah sudah bisa menjadi suami yang baik, sebagai istri apakah sudah menjadi istri yang amanah, sebagai anak apakah juga sudah bisa menjadi anak yang punya amanah yang baik kepada orang tua kita. Hal-hal seperti ini juga saya sampaikan ke mahasiswa ketika saya memberikan satu mata kuliah tertentu yang kemudian juga saya kaitkan dengan bagaimana, untuk apa, dan bagaimana kita sesungguhnya menghadapi wabah yang menurut mereka ini luar biasa, karena memang kita tahu mahasiswa atau adik-adik kita ini dan anak-anak remaja pada umumnya paling suka bersosialisasi, suka diskusi, nongkrong bersama dan seterusnya. Nah, ini satu ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya justru akan lebih banyak memunculkan satu pikiran-pikiran kecemasan ya, meskipun ya tidak bisa dipungkiri bahwa wajar saja kalau kemudian kita mencoba melakukan pikiran reflektif, tapi lagi-lagi pikiran-pikiran reflektif itu tidak bisa berdiri sendiri. Mestinya juga pikiran reflektif dibarengi dengan satu keyakinan, satu pegangan, dan saya pikir Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi warisan pedoman hidup yang kalau kita berpedoman pada dua hal itu, insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Oke, lanjut saja, admin. Ya, ini ada satu kisah seorang profesor yang meninggal karena pikirnya sendiri. Ini satu refleksi, ini ada video, saya ingin kita saksikan bersama supaya Bapak Ibu, kita bisa menjaga pikiran kita bisa menjaga akal dan hati kita, karena sesungguhnya itu yang paling kuat ya. Dalam hadis kursi juga disebutkan bahwa aku sesuai prasangka hamba-hambaku, kata Allah. Dan kalau bahasa anak muda itu, Allah itu maha oke lah, kira-kira gitu. Kalau seorang hamba berpikir bahwa misalnya, saya kok kayaknya bisa ranking 1 ya, itu alam semesta mendukung. Saya kok semester ini IPK-nya bisa 4 ya, misalnya begitu. Atau ada yang lagi galau, atau anak muda gitu yang terkena virus merah jambu, saya kok kayaknya diterima ya kalau nembak cewek itu. Misalnya, meskipun dalam konsep itu tidak ada istilah pacaran ya. Ya itu terima dan seterusnya lah. Tapi keyakinan kita, pikiran kita itu akan mendorong, akan menimbulkan menghadirkan satu energi yang itu sesuai dengan pikiran kita sesungguhnya. Ini coba dilanjut, bisa diputar enggak? Kalau enggak mungkin saya coba putar dari tempat saya.
teman admin. Coba di next. Ada slide berikut. Oh, lanjut lagi. Oh, bisa ya. Oh, alhamdulillah. Ada suaranya enggak? Harusnya ada suaranya ini. Mungkin pas Ya, share screen harus Pak, saya klik itunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim konselor yang insyaallah dirahmati Allah. Pandemi COVID-19 atau virus corona yang mewabah dunia beberapa bulan ini telah memakan korban jiwa yang begitu besar. Hampir puluhan ribu nyawa ditakdirkan meninggal, namun alhamdulillah puluhan ribu juga yang sembuh darinya. Tahukah Anda apakah jumlah kematian yang besar itu karena virus tersebut? Allahu a'lam. Ternyata menurut pakar kesehatan dan psikologi, di antara penyebab kematian adalah kecemasan dan kepanikan. Sahabat muslim konselor, pernahkah Anda mendengar anekdot tentang the power of mind? Alkisah, seorang profesor ditangkap karena melakukan kesalahan fatal. Setelah melewati persidangan, akhirnya sang profesor dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung. Setelah mendapatkan keputusan tersebut, sang profesor pasrah. Dia menjadi tak bergairah lagi. Kecemasan, ketakutan menyelimutinya. Beberapa minggu kemudian, tibalah waktu eksekusi. Ternyata para eksekutor membuat sebuah rencana sandiwara eksekusi. Dari beberapa orang tersebut, mereka mengatur siasat. Orang pertama akan menghitung mundur dengan suara kencang. Orang kedua bertugas membunyikan bunyi besi alat pancung. Orang ketiga menyiram air dingin ke leher profesor. Dan orang keempat membuat bunyi sabetan alat pancung di telinga profesor. Hari eksekusi pun tiba. Sang profesor diarahkan ke panggung eksekusi. Di sana disaksikan ribuan orang. Di meja eksekusi, profesor diperlihatkan golok besar dan tajam yang akan digunakan sebagai alat tunggal. Ketika melihat alat-alat tersebut, profesor semakin lemas dan pasrah. Matanya kemudian diikat dengan kain hitam. Kepalanya diletakkan di atas meja eksekusi. Pemuda yang bertugas menghitung mundur menghitung dengan suara kencang. 10, 8, 7, hingga angka 1. Pas tiba di angka 1, bunyi sabetan golok dan bunyi besi dilakukan serentak. Bersamaan dengan itu, disiramkan air dingin ke leher profesor. Apa yang terjadi? Ternyata profesor itu pingsan. Setelah dicek nadi dan detak jantungnya oleh seorang dokter, ternyata nyawanya telah tiada. Seorang warga yang menyimak peristiwa itu kemudian berkata, dia telah membunuh dirinya dengan pikirannya sendiri. Sedangkan dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim Asfani, beliau menceritakan suatu masa muncul segerombolan wabah penyakit ganas yang hendak memasuki kota Damaskus. Mereka bertemu dengan wali Allah, kemudian terjadilah percakapan. Wali Allah bertanya, mau kemana kalian? Wabah menjawab, kami diperintah oleh Allah untuk memasuki Damaskus. Wali Allah bertanya kembali, berapa lama dan berapa banyak korban? Wabah menjawab, 2 tahun dengan 1000 korban meninggal. 2 tahun kemudian jumlah korban meninggal ternyata 50.000 orang. Ketika sang wali bertemu kembali dengan wabah penyakit ini, dan beliau pun bertanya, kenapa dalam 2 tahun kalian memakan korban 50.000 orang? Bukankah kalian janji hanya 1000 korban meninggal? Wabah pun menjawab, kami memang diperintah Allah untuk merenggut 1000 korban. 40.000 korban lainnya meninggal dikarenakan panik. Terlepas kisah di atas fiksi atau bukan, akan tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa peran psikologis atau jiwa sangat besar dalam kesehatan diri seseorang. Oleh karena itu, Abu Zaid al-Balkhi, salah seorang konselor muslim besar, pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Masalih al-Abdan wa Anfus. Beliau menegaskan dalam kitab tersebut bahwa kesehatan fisik harus seimbang dengan kesehatan jiwa. Ketidakseimbangan ini akan menyebabkan parahnya penyakit fisik. Inilah yang disebut dengan psikosomatik atau permasalahan psikis atau jiwa yang berdampak pada penyakit fisik. Lebih lanjut, Al-Kindi mengatakan bahwa kesabaran adalah obat dari penyakit fisik.
Kemudian dikuatkan oleh Ibnu Sina yang pernah mengatakan kecemasan dan kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Sahabat muslim konselor yang insya Allah dirahmati Allah, jaga hati dan pikiran Anda, tetap berpikir positif dan bersabar dengan ujian ini. Insya Allah hal tersebut akan menambah daya imunitas tubuh kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya bisa dilanjutkan ke slide berikutnya saja, Bapak Ibu. Ya, itu sama-sama kita simak satu ulasan bagaimana pikiran itu luar biasa mempengaruhi aktivitas kita, DM kita dan seterusnya. Tadi ini juga sudah saya singgung bahwa sesungguhnya aku sesuai prasangka hamba-hambaku, kata Allah. Jika mengingat Allah dalam keadaan sendirian juga akan diingat oleh Allah, dan jika di dalam satu kumpulan di majelis ilmu, maka salah satu doa yang tidak terhijab adalah majelis ilmu, juga Allah akan mengingat dalam satu kumpulan para malaikat. Selanjutnya di next slide saja, di bagian berikutnya ini satu penegasan Bapak Ibu, sebelum saya nanti masuk ke wilayah seperti apa sesungguhnya Bika Profetik ini mencoba membimbing kita di dalam menapaki satu, saya kira tidak hanya aktivitas menghadapi pandemi, dan tadi juga sudah kita singgung, kita simak bahwa ya kita tentu ikhtiarnya dimaksimalkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi pikiran yang sehat, pikiran yang optimis, pesimis, tentu ini juga terukur. Optimis, pesimis bukan berarti menabrak aturan, pesimis, optimis bukan berarti kemudian semau-mau begitu ya. Tentu optimis ini juga terukur, dan saya kira Muhammadiyah melalui MCC-nya juga luar biasa melakukan kajian-kajian baik secara medis maupun psikologis. Terakhir kemarin kita melihat putusan-putusan hasil tanwir yang saya kira luar biasa dengan setting daring dan luring. Insya Allah muktamar juga bisa berjalan dengan lancar. Saya kira ini bagian satu keteladanan yang bisa kita ikhtiarkan dalam rangka menghadapi pandemi COVID ini. Bukan kemudian dengan pandemi COVID justru membuat kita tidak produktif, membuat kita banyak rebahan karena kita cemas, karena kita takut, sehingga kita tidak berani keluar rumah sama sekali begitu ya. Kadang-kadang kecemasan yang berlebihan itu justru kemudian bisa menurunkan daya imun kita, bisa menimbulkan buruk yang justru itu juga tidak baik untuk diri kita. Dan ini Ibnu Sina jauh-jauh sebelum tahun 980 Masehi sudah mengingatkan bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit, atau kecemasan sendiri itu membawa penyakit gitu kira-kira, sementara ketenangan adalah separuh obat dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Dan saya kira di awal tadi saya sudah mengutip surat Al-Asr begitu ya, bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, kita dikatakan orang yang merugi. Siapa dia yang dikecualikan? Salah satunya adalah mereka yang saling mengingatkan untuk sebuah kesabaran. Ini kalau keluar atau kita justru menampilkan satu perilaku yang emosional, ya sesungguhnya saya itu belum lulus dari sisi kesabaran itu. Oke, selanjutnya next slide selanjutnya kita masuk pada apa dan mengapa dengan profet. Ini sedikit saja teoritik ya. Teoritis saya nggak akan kupas banyak-banyak malam hari ini, tapi paling tidak begini Bapak Ibu, karena background saya adalah bimbingan dan konseling begitu ya, dan biasa saya juga, bukan biasa, beberapa kali juga menangani
atau membantu ya konseling kita sebut atau klien dalam konteks menghadapi satu masalah. Saya kira pikiran ini juga bisa digunakan, pikiran-pikiran positif ini juga bisa kita gunakan tidak hanya dalam konteks menghadapi wabah. Nah, apa dan mengapa bimbingan profetik yang coba saya sampaikan bahwa singkatnya bimbingan profetik merupakan proses bantuan yang bersumber pada kitab suci, dalam konteks ini Al-Quran, dan utamakan organisasi dan liberasi. Sebenarnya konsepsi ini sudah ditulis oleh Bapak Kunto Joyo ya dalam ilmu sosial profetiknya. Kemudian dari si filsafat ada Roger Garawadi yang spirit pada Ali Imran 110 kuntum khairu ummah gitu ya. Kita dikatakan sebagai umat terbaik. Ukhrijat linnas fa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tidak secara otomatis kita ini menjadi umat terbaik. Ada perasaan sebagai umat terbaik dengan cara paling tidak 3 ya. Meskipun kalau dalam pikiran perspektif Pak Kunto Wijoyo itu ada 4 ya. Ada tanggung jawab sejarah. Selain mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, landasannya keimanan gitu. Transendensi itu keimanan. Jadi sebenarnya juga spirit luar biasa ya di Muhammadiyah yang Ali Imran 104, kemudian wal takum minkum ummatun yad'una khair wa yang menambil munkar. Jadi terorganisir untuk orang yang maksudnya itu juga pahami. Oke, hilang ya ininya. Pak, tadi sempat keluar, ini saya share screen lagi, Pak. Oke. Jadi saya lanjutkan saja. Jadi umat terbaik untuk menjadi dalam konteks bimbingan profetik, kita punya kewajiban semua Ibu untuk melakukan mencegah kemungkaran dan atas landasan keimanan. Jadi humanisasi itu mengajak pada kebaikan, bagaimana melakukan atau humanis, memanusiakan manusia, memperlakukan manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Nanti di slide setelah ini akan saya paparkan bagaimana perspektif pendekatan BK profetik itu dalam memandang manusia begitu ya. Karena memang ada satu dialog dengan psikologi barat yang dianggap tidak utuh secara parsial memandang manusia, sehingga ini berkontribusi dengan bagaimana manusia itu diperlakukan. Kemudian liberasi ini terkait dengan satu kebebasan. Isu-isu yang dipaparkan oleh Roger Garawadi misalnya dan Kim, kemudian Bickel juga menyatakan bahwa social justice ya, keadilan sosial itu menjadi isu utama di dalam bagaimana kita meletakkan manusia pada fitrahnya begitu. Karena kan sebenarnya juga kita paham hadirnya negara itu adalah untuk menjamin keadilan sosial bagi setiap warganya. Maka sebenarnya juga kadang tidak keliru juga kalau negara kadang tidak hadir. Ada yang berpendapat nation is illusion gitu ya. Ada satu pikiran bahwa ilusi saja sebuah negara ini dikatakan seperti itu. Tapi memang ini sudah menjadi pilihan bersama, pilihan berbangsa bernegara. Tentu ini peran-peran kita semua. Ini konteks kehidupan yang lebih makro yang saya sampaikan, selain tadi isu-isu tentang bagaimana menatap pikiran dan hati dengan konsepsi BK profetik dalam menghadapi pandemi, tapi menghadapi kehidupan secara lebih besar, kehidupan berbangsa dan bernegara yang hari ini juga kita sama-sama sama-sama kita At-Tahrim ayat 6. Ya, betul. Oke.
Oh ya, betul, At-Tahrim. Terima kasih. Ya, At-Tahrim ayat 6, kita diperintahkan kembali ke keluarga. Dalam konteks kehidupan yang lebih besar, lebih makro, saya kira ini juga menjadi tanggung jawab bersama, isu-isu tentang bagaimana kita memanusiakan manusia, kemudian coba untuk merasakan, menghadirkan satu kehidupan keadilan yang paling tidak itu hadir dalam diri kita sendiri. Tentu landasannya tadi keimanan, bukan like dislike, bukan kemudian ada tendensius terhadap kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dan saya kira ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka bimbingan profetik itu mengkaji nilai-nilai yang diteladankan oleh Rasulullah, termasuk sahabat-sahabat terbaik, termasuk misalnya bagaimana kalau kita lihat Buya Hamka ketika melakukan satu ikhtiar untuk kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik, kemudian juga berbeda pendapat, pilihan dan seterusnya dengan Pak Kano dan seterusnya ya. Kisah ini cukup populer lah saya kira, tapi juga masih menyolatkan ketika Kano meninggal dan seterusnya. Padahal waktu itu juga Buya Hamka di penjara tanpa satu pengadilan yang memadai dan seterusnya. Disinilah sebetulnya misi profetik ya, misi peran-peran kenabian itu ada di pundak kita semua. Kita dikatakan sebagai kuntum khairu ummah, umat terbaik. Karena setelah Rasulullah SAW meninggal, Nabi Muhammad meninggal, itu tidak ada lagi nabi berikutnya. Bukan kemudian kita semua jadi nabi, tapi peran-peran kenabian itu menjadi tanggung jawab bersama, menjadi ada di pundak kita semua. Nah, sebenarnya filosofi ini yang mendasari saya kemudian dalam disertasi saya mengembangkan bimbingan dan konseling profetik begitu. Dan terus terang ini saya terinspirasi salah satunya pemikiran dari Pak Haidan Nasir ya, ketika itu saya ikut di Darul Alkom Paripurna di IMM gitu kira-kira. Bisa dilanjutkan untuk ke substansi berikutnya, slide-nya. Baik, nah ini berikutnya mengapa tadi dengan isu-isu yang saya tarik ke hal yang lebih makro, selain tadi hal-hal yang lebih spesifik menghadapi pandemi COVID, paling tidak ada 3 hal alasan filsafat profetik yang tadi bagaimana filsafat profetik ini memandang manusia sebagai paling tidak dalam 2 dimensi, kehambaan dan kehalifahan, sebagai khalifah dan juga sebagai hamba. Maka manusia dilihat memiliki tanggung jawab untuk bisa menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian di alam ini gitu. Kalau dalam bahasa agama kita rahmatan lil alamin. Hadirnya manusia itu, hadirnya agama itu adalah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi alam semesta. Filsafat profetik yang digagas oleh Roger Garaudy itu membahas itu di abad 19, dan kalau kita baca biografi Roger Garaudy sendiri, awalnya beliau itu non muslim gitu ya, yang ketika dulu ada pertarungan dalam sebuah ilmu yang dianggap ilmiah itu yang empirik, yang bisa dianggap diukur, bisa dirasa, dilihat, tapi kemudian dalam satu ungkapan yang sangat filosofis, kemudian Roger Garaudy itu mengajukan pertanyaan bagaimana wahyu itu dimungkinkan begitu kira-kira. Dan ada satu kutipan ayat yang disinggung di sana juga, dan dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir atau berakal. Itu disebut lagi akal, pikiran itu disebut. Dan di sana dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi kita semua itu tidak pernah merasakan, tapi disejajarkan berikutnya adalah kejadian atau pergantian siang dan malam. Ketika pergantian siang dan malam, kita setiap hari merasakan. Nah, apakah kemudian hal yang tidak bisa kita lihat dan kita rasakan itu tidak ilmiah? Kira-kira seperti itu jawab pertanyaan Roger Garaudy. Apakah penciptaan langit dan bumi itu tidak ilmiah gitu, karena tidak bisa kita lihat ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kritik terhadap psikologi barat ya, yang tadi sudah saya singgung juga di awal, bahwa berapa pendekatan misalnya dari awal ada psikoanalisa, kemudian behavioristik, humanistik gitu ya, kemudian multikultural gitu,
itu tidak memandang manusia secara utuh. Misalnya psikoanalisa yang memandang manusia itu sebagai makhluk yang deterministik, sebagai makhluk yang gagal tanda petik ya, yang dia itu dipengaruhi oleh masa lalunya. Kemudian behavioristik memandang hanya stimulus dan respon. Oke, di-share. Silahkan nanti materi saya bisa dibagikan, sudah saya berikan ke panitia. Apa namanya, behavioristik, Ivan Pavlov dan seterusnya misalnya meneliti anjing begitu ya, dengan teori stimulus responnya yang kemudian diperlakukan sama dengan manusia. Padahal manusia nggak sama dengan anjing, dengan hewan misalnya, tapi juga Profesor Naqib Al-Atas menyebut manusia dengan sebutan hayawanatik, ya, hewan yang berpikir gitu. Jadi yang paling membedakan manusia itu ya pikirannya itu, akalnya itu. Karena kalau manusia sama dengan hewan, bahkan lebih buruk dari hewan, dikatakan begitu, maka ada satu istilah hayawan dalam satu tulisan Profesor Naqib Al-Atas seperti itu. Dan yang ketiga, isu spiritual religius menjadi kekuatan kelima dalam layanan atau terapi dalam psikologi. Pak Tokoh mengungkap itu kekuatan kelima ya. Tadi selain kekuatan pertama psikoanalisa, kemudian behavioristik, kemudian humanistik dan multikultural, keempat dan terakhir itu ada kecenderungan sekarang ini, dan ini sebenarnya tervalidasi juga ya dalam riset saya. Ketika saya tanya ke mahasiswa ketika mereka mengalami kecemasan, pendekatan apa yang paling mereka harapkan, dan tentu item-item itu saya bedah menjadi satu pertanyaan yang arahnya pada apakah lebih memilih pada pendekatan religius, apa namanya, spiritual, atau multikultural atau budaya yang mereka lebih kedepankan. Ternyata hasilnya 85-90% lebih kepada persoalan-persoalan spiritual religiusitas. Nah, maka saya kira saya ingin menghadirkan kembali ya nilai-nilai profetik, nilai-nilai yang 14 abad silam diteladankan oleh Rasulullah ini menjadi role model bagi apa namanya generasi muda kita, dan tentu ini sudah menjadi apa mukjizat terbesar Rasulullah SAW untuk menjadi pegangan hidup umat manusia. Bayangkan nabi-nabi terdahulu itu memimpin hanya lokal, sifatnya lokal kalau dibilang, misalnya Nabi Adam keluarganya ya, itu untuk keluarga. Kemudian itu juga sudah ribet persoalan Habil dan Qabil ya misalnya, atau Nabi Nuh ya untuk satu kaumnya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa itu untuk satu negara saja begitu ya. Tapi Nabi Muhammad ini menjangkau lintas negara gitu, lintas seluruh umat semesta alam. Maka saya pikir apa namanya mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad juga bukan sesuatu yang ini sesuatu yang saya kira bisa menjadi dan wajib menjadi pedoman bagi umat manusia gitu, karena memang arahnya ke sana. Oke, berikutnya ya ini dimensi. Jadi kenapa? Pertanyaan kan jadi kenapa kita penting untuk memahami tentang diri ya, tentang manusia? Karena ketika kita memandang manusia seperti apa akan berimplikasi pada bagaimana manusia itu diperlakukan. Misalnya, kita memandang remeh, memandang rendah, maaf misalnya abang tukang sampah. Itu kadang tanpa sadar kita memperlakukan mereka itu dengan maaf tidak manusiawi begitu. Tentu berbeda misalnya ketika kita melihat seorang pejabat, katakanlah level paling tinggi presiden begitu ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga hadir ke Lampung begitu. Itu luar biasa penyambutan masyarakat, pengen selfie dan seterusnya gitu. Nah, orang memandang seseorang itu akan berimplikasi bagaimana manusia diperlakukan. Jadi ketika kita berperspektif atau memandang orang dari sisi tadi psikoanalisa yang deterministik, kemudian selalu tanpa kesadaran perilaku yang dimunculkan karena lebih didominasi dan seperti itu, maka bantuan atau pikiran yang akan dilakukan itu juga akan seperti itu gitu. Nah, maka dalam perspektif layanan profetik atau Islamic Prophetic Guidance itu satu keutuhan gitu ya. Ada fisik, ada ruh, ada akal, intelektual, jasmani dan ruh, dan ini
diperkuat lagi ya dalam Quran surat Tin, kita diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya begitu. Nah, ini semua tentu ada asupan gizinya, baik fisik, ruh maupun akal intelektual. Ini kan kadang-kadang saya sering katakan di depan mahasiswa saya, ini harus berimbang, semua punya nutrisi yang sama. Jangan sampai kita makan 3 hari sekali, tapi nggak pernah baca buku selama 3 bulan misalnya, intelektual kita nggak pernah mengikuti kajian-kajian yang juga menjadikan menyiram rohani kita gitu. Sehingga kalau rohani atau akal kita berbentuk, jangan-jangan compang-camping kayak orang gila gitu saya bilang. Karena kita sibuk dengan wajah fisik kita itu. Bahkan kan kita juga meyakini orang yang meninggal itu sesungguhnya tidak meninggal gitu ya. Kita fisiknya saja dikuburkan, tapi sesungguhnya jiwanya juga hidup gitu. Nah, tentu ini semua juga ada penyakitnya. Kalau fisik itu panu kadas kurap misalnya ya, ruhani ini adalah iri, dengki, hasad gitu, kemudian sombong gitu ya, dan intelektual akal ini penyakitnya malas gitu ya. Kalau orang sudah ditanya kenapa tidak mengerjakan tugas, kenapa nggak mengumpulkan apa yang jadi komitmen bersama dengan dosen atau bapak ibu guru, jawabannya malas, ini sudah sulit sekali ya. Ini penyakit yang luar biasa di situ. Nah, maka asupan gizi ini saya pikir dalam perspektif terapi propetik itu diseimbangkan dan harus punya ini yang sama, itu punya kekuatan, dan ini kekuatan yang sama. Oke, dilanjutkan saja. Sudah hampir 1 jam. Ya, ini beberapa strategi tentang bagaimana kita merawat akal dan hati dari apa paparan disampaikan tadi, bahwa proses mental itu diawali dari pikiran ya. Maka kita mesti menseimbangkan nutrisi akal dan hati. Apa itu nutrisi akal dan hati tadi? Intelektual, tentu kita banyak membaca kisah-kisah tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana kehidupan para sahabat-sahabat terbaik, bagaimana kita mencoba memberikan satu keteladanan yang coba kita hadirkan juga dengan perilaku kita gitu. Karena ketika mohon maaf kita ngefan dengan seseorang, maka ada kecenderungan kita mengikuti perilaku seperti orang itu gitu kan. Menyedihkan ya kalau remaja-remaja kita misalnya ngefan dengan artis yang maaf dari sisi akhlak itu kurang baik, ketika tersandung kasus tertentu mengatakan lagi apa saja. Itu bahasa-bahasa seperti itu juga ada di tengah-tengah anak-anak kita Bapak Ibu. Saya dulu mengawal anak-anak ketika masih SMA, saya ikut menyimak diskusi pembicaraan tongkrongannya mereka begitu ya. Kasus yang tadi itu dianggap lagi apes, lagi dianggap hal yang biasa. Ini kan berbahaya sekali. Nah, maka perlu pengawalan ya dari kita semua, karena kita punya tugas tadi. Dikatakan umat terbaik, tidak secara otomatis ada paling tidak 3 yang harus kita lakukan untuk menyandang predikat sebagai umat terbaik gitu. Beramar ma'ruf, nahi mungkar atas landasan karena Allah. Transendensi itu, tingkatkan kualitas spiritual, kuantitas dan kualitas ibadah. Ini tentu sama-sama kita belajar, karena memang ibadah ini bukan ibadah yang harus diperlihatkan, bukan ibadah yang harus diukur ya dari satu orang ke orang lain, tapi insya Allah ini ketika menjadi komitmen pribadi akan terlihatlah dalam diri seorang. Saya pernah menyimak satu tulisan, keimanan itu akan menumbuhkan kewibawaan dalam diri seorang. Biasanya orang yang punya kualitas dan kuantitas ibadah yang baik itu punya konsep diri yang sangat kuat begitu ya. Dan saya pikir tokoh-tokoh pendahulu kita ya itu memiliki dan mencerminkan hal ini begitu. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Tentu ini perlu kita coba dan kita ikhtiarkan. Kemudian bersyukur, berpikir positif, dan berorientasi hikmah. Tadi yang saya bilang, salah satu hikmah corona saya pikir mengembalikan kita pada peran-peran yang mungkin selama ini sebagai ayah sangat sibuk begitu ya, bekerja dari pagi sampai malam, sehingga ketika kita pergi anak masih tidur, belum bangun begitu, kita pulang anak sudah tertidur begitu kan.
kita di dalam surat At-Tahrim ya, surat 6 ayat ke-6 gitu, kita sudah diperintahkan jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu perintah awal, mana imperatifnya sangat kuat ya. Tentunya refleksi kita semua, kebersyukuran berorientasi pada hikmah, berpikir positif. Sebagai ayah, apakah sudah menjadi ayah yang baik? Rasulullah sebagai ayah sebagai ayah terbaik, sebagai kakek terbaik, sebagai pedagang terbaik, sebagai pemimpin terbaik gitu ya. Sehingga dalam satu buku Michael Hart ya ditulis ya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Para sejarawan dunia membuat konsensus meletakkan Muhammad bin Abdullah itu sebagai tokoh atau orang nomor 1 yang menempati predikat itu gitu. Nah, lebih lanjut juga ada satu hasil riset bahwa kebersyukuran itu menurunkan stres, depresi, dan kecemasan. Saya kira ini juga bisa kita pikirkan secara logik ya, bagaimana orang-orang yang merasa cukup begitu ya, kebersyukuran gitu, dia tidak punya, bukan kemudian tidak punya harapan yang lebih jauh. Jadi makna kebersyukuran itu selalu menerima, yang saya pahami ya, kita menerima setelah menyempurnakan ikhtiar gitu, karena ada peran-peran yang tidak bisa kita lakukan kecuali itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan itu. Maka ketika kita telah menyempurnakan ikhtiar, maka wajib kemudian kita di situ menerima gitu hasilnya apapun. Disitulah kemudian kita akan menunjukkan kebersyukuran kita gitu. Oke, berikutnya terakhir, saya kira ini slide terakhir ya. Tadi di dalam riset saya yang paling memunculkan kecemasan ya, meskipun tadi respondennya adalah di kalangan mahasiswa, ada 1013 responden dari 3 budaya saya pikir ya, di Sulawesi, di Lampung, dan di Jogja begitu, yang mungkin juga berbeda beberapa nilai-nilai nilai-nilai budaya dari 3 provinsi ini, tapi menempati posisi yang sama. Semua mengatakan bahwa yang paling buat mereka cemas karena tidak bisa bersosialisasi, itu hal yang sangat mereka risaukan. Maka saya kira kita juga paham manusia disebut sebagai biopsikospiritual ya, manusia sebagai makhluk sosial yang sering saya katakan ke mahasiswa juga, jadilah relawan-relawan, semua dihitung dengan uang gitu, karena tidak semua rezeki itu berupa uang. Jadi ketika kawan-kawan aktif dalam beragam organisasi, pegiat sosial, itu juga bagian dari satu rezeki yang akan teman-teman rasakan ketika nanti sudah keluar dari kampus, akan sangat terasa gitu. Kemudian juga tetap terhubung dengan teman dan kolega, batasi informasi seputar COVID dan apalagi banyak hoax gitu ya. Kita memang paham hari ini kita dibanjiri abad informasi itu, kita harus punya keterampilan bukan hanya keterampilan mencari informasi, tapi bagaimana untuk menyaring informasi, mana itu yang hoax, mana itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan Anda sudah dapat tambahan gelar LC ya, lulus COVID. Saya ini termasuk penyintas gitu ya. 19 ya, alhamdulillah cukup berat waktu saya kena, saya belum divaksin begitu. Tapi ya tadi salah satu yang saya hindari, tidak terlalu banyak mencari informasi seputar ini. Saya percaya setiap sakit ada obat Syafokna, karena yang membuat kami berat waktu itu satu keluarga itu bareng-bareng gitu ya, dari awal dari orang tua kami, terus kami semua juga kena dan seterusnya. Oke, berikutnya saya kira ini studi tokoh ya, kalau dalam pikiran saya jarang sekali saya juga anak-anak muda sekarang tidak begitu banyak yang sadar tentang tokoh-tokoh masuk sahabat-sahabat terbaik di zaman Rasulullah. Saya kira dalam pendekatan perspektif
fatigue itu juga ada studi tokoh yang bagaimana kita menghadirkan keteladanan sahabat-sahabat terbaik, tokoh-tokoh terbaik, biografi-biografi yang bisa kita jadikan keteladanan. Kenapa? Tadi saya katakan ketika kita ngefan pikiran kita untuk secara tidak langsung sebagai role model akan meniru aktivitas dan pikiran-pikiran orang itu. Tapi kalau yang kita fan, maaf, misalkan artis-artis ya yang sekarang yang kurang ya hanya hip hop saja, hanya permukaan, tentu ini juga akan mempengaruhi jiwa atau jiwa pribadi di dalam diri seseorang itu gitu. Dan terakhir, saya kira sendirian kalau kita melihat banyak juga selalu dibimbing oleh seorang mursyid atau guru begitu. Mursyid adalah orang yang bisa dipercaya dan memberikan keteladanan, dan orang yang belajar itu disebut murid gitu ya. Kalau di kitab kemudian disebut guru dan siswa begitu. Tapi saya kira Rasulullah Muhammad SAW sendiri juga dibimbing ya oleh malaikat Jibril itu, dan para sahabat juga dibimbing langsung di dan Rasulullah dan seterusnya. Dan saya melihat beberapa tokoh-tokoh yang besar itu juga selalu memiliki guru yang itu semua bisa menjadi bagian untuk membimbing supaya menjadi pribadi konsisten dan pribadi yang lebih baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama belajar, berdiskusi. Monggo, saya kira sudah selesai. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami haturkan pada Bapak Disatosa yang telah memberikan pengajian atau materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini, Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Untuk selanjutnya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 21.11 waktu Indonesia bagian Barat, mungkin bagi yang di Wita itu sekarang sudah menunjukkan pukul 22:11. Dan nanti mohon izin Pak Hardi, apakah materi yang disampaikan pada malam hari ini boleh kami share ke Bapak dan Ibu jamaah? Soalnya kami punya grup PA dan biasanya kami share materinya di grup PA tersebut. Dan nanti materinya juga akan disetting dalam bentuk PDF, Bapak. Oke, siap. Jadi, berarti bisa di-share ke jamaah, Pak, untuk materinya. Boleh. Silakan. Baik. Untuk selanjutnya, pada malam hari ini Bapak dan Ibu, untuk sesi diskusinya mungkin kita bisa adakan pada lain kesempatan, karena sekarang waktunya sudah malam. Seperti itu, langsung saja untuk narasumber untuk memberikan closing statement atau kesimpulan untuk pengajian pada malam hari ini. Silakan Pak Hardi. Sedikit on cam, Mas. Oh, ini bisa disimak nggak suara saya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Masih bisa ya. Ini terima kasih atas respon kehadirannya. Ini banyak teman-teman saya dari Lampung juga. Ada Bang Antonius, ada Pian Akbar, dan yang juga menyimak. Saya kira persoalan merawat akal dan hati ini menjadi tanggung jawab kita sama, tidak hanya dalam mikro konteks di tengah pandemi yang lebih, ketika justru muncul ya kepedulian kita terhadap situasi-situasi kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan di sekitar kita, karena kita sudah dinisbatkan ya, sudah ditakdirkan sebagai umat akhir zaman, dikatakan umat terbaik. Tentu ada tanggung jawab ya, karena tidak otomatis umat terbaik itu ada melekat dalam diri kita. Ada 3 hal paling tidak yang harus kita lakukan, ya ini mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan semua itu dilakukan atas landasan sebuah keimanan. Jadi di sini sekali lagi saya
menasehati diri saya sendiri. Di awal juga saya sampaikan ini dalam rangka sama-sama berbuat. Mudah-mudahan semua termasuk orang-orang beruntung, orang-orang yang bisa hadir ya untuk membawa kemaslahatan dan membawa rahmat bagi alam semesta. Terima kasih. Saya akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Irwan. Terima kasih kami aturkan pada beliau yang terhormat Bapak Dr. Hadi Samuel SPD yang telah menjadi narasumber untuk pengajian pada malam hari ini, dan semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan selebihnya kita juga bisa meneruskan informasi atau kita bisa meneruskan juga materi yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, dan semoga menjadi amal jariah untuk narasumber kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hardi yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber untuk pengajian pada malam hari ini. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Segala kesalahan. Masih Badi. Kawan-kawan lagi. Waalaikumsalam. Siap. Ya, sami-sami Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat